Guys, kita lanjutkan materi program linear ya. Kemarin kalian sudah belajar menentukan atau menggambar daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selain itu kalian juga sudah bisa menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu grafik atau dari suatu gambar. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana cara menentukan nilai maksimum dan minimum dari suatu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada 3 step yang harus kalian lakukan nih. Yang pertama, menggambar DHP-nya nih. DHP-nya digambar dulu. Kemarin kan sudah belajar menggambar DHP ya. Yang kedua, menentukan semua titik pojok. Nah, ini hal baru nih buat kalian. Nanti kita akan pelajari bagaimana caranya. Kemudian yang ketiga, semua titik pojok yang kita dapat masukkan atau substitusikan ke fungsi objektif. Fungsi objektif itu apa sih? Fungsi yang menjadi tujuannya. Nah, ini di sini fungsi objektif. Nanti kalau soalnya sudah dalam bentuk penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, akan kelihatan nih apa sih fungsi objektif itu ya. Kalau di sini fungsi tujuan yang akan menjadi tujuannya. Contoh, saya akan beri satu contoh. Misalkan di sini ada suatu pertidaksamaan, ada beberapa pertidaksamaan. Di sini x plus y kurang dari sama dengan 4, x plus 3y kurang dari sama dengan 0, 6, y lebih dari sama dengan 0, dan x lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah suatu sistem pertidaksamaan linear yang dimana fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya biasanya dilambangkan dengan z, tapi sebenarnya huruf apapun boleh ya. Z sama dengan ya 10x ditambah 30y. Ini yang menjadi fungsi objektif. Nah, kita ikuti nih langkah-langkahnya. Yang pertama apa sih? Menggambar DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Kita gambar dulu nih. Seperti yang kalian ketahui kemarin, cara untuk menggambar DHP, kita kan harus gambar garisnya dulu ya sebelum nyari daerahnya ya. Nah, gambar garisnya gimana caranya? Cari titik potong terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Yang pertama ini X plus Y kurang dari sama dengan 4. Titik potong terhadap sumbu X artinya apa? Kalau dia memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Kita masukin Y-nya 0. Kalau Y-nya diganti 0 maka X-nya hasilnya 4. Tapi kita ubah dulu ini jadi sama dengan ya. Jadi X-nya sama dengan 4. Oh, berarti di sini 4. Titik potong terhadap sumbu Y-nya berarti X-nya yang 0. Ini diganti 0 berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti di sini 4, di sini 4. Tarik garis kurang dari. Di sini positif, di sini kurang dari, berarti ke kiri, ke sini, ya. Ini semua sebenarnya. Nah, sekarang yang ini nih, titik potong terhadap sumbu X-nya, berarti Y-nya 0. Masukin Y-nya 0, 3 kali 0, 0, berarti X-nya sama dengan 6. Oh, X-nya 6 di sini. Terus titik potong terhadap sumbu Y, berarti X-nya yang 0, X-nya diganti 0. 3Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 3-nya dipindah. 6 bagi 3 berapa? 2. Berarti Y sama dengan 2. Oh, di sini Y-nya 2. Tarik garis. Oh, kurang dari. Ini positif, ini kurang dari. Berarti ke kiri. Ini ke kiri. Nah, yang satunya dari sini ke sini. Yang satunya dari sini ke sini. Mana yang dilewatin 2 kali? Yang ini ya. Gitu. Terus yang ini ada syaratnya lagi nih. Y lebih dari sama dengan 0. Y lebih dari sama dengan 0 itu yang mana sih? Yang kemarin nih, kalau garis Y lebih dari sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X. Sumbu X ini nama lainnya adalah Y sama dengan 0. Sedangkan sumbu Y nama lainnya adalah X sama dengan 0. Nah, biar gampang ini kita kasih ini ya, nama persamaannya. Yang ini X plus Y sama dengan 4. Yang ini X plus 3Y sama dengan 6. Nah, Y lebih dari sama dengan 0 berarti sumbu X ini lebih dari, berarti ke atas. Nah, berarti nggak boleh ada yang diarsir di bawah sumbu sumbu X, di bawah sumbu X. Sedangkan yang ini X lebih dari sama dengan 0. Ini X sama dengan 0. Kalau lebih dari berarti arahnya kemana? Ke kanan. Berarti arsirannya nggak boleh melebihi sumbu Y yang di sebelah kiri. Berarti cuma yang ini aja nih. Itu ya. Nah, ini adalah DHP. DHP. Inilah DHP-nya yang diarsir. Step pertama sudah selesai, mencari DHP. Step yang kedua, menentukan titik pojok dari DHP. Titik-titik yang ada di setiap pojok daerah yang diarsir atau daerah himpunan penyelesaian. Yang diarsir kan ini nih, lihat bentuknya segi berapa sih? 1, ada berapa sisi ini? 1, 2,
Di sini 3, di sini 4. Kalau ada 4 berarti pasti ada 4 titik. Pojok, titik yang ada di pojok loh. Ini titik bukan titik tapi bukan di pojok ya. Yang ada di pojok-pojoknya tuh. Nih, 1, 2, di sini 3, di sini 4. Kita kasih nama aja di sini A, yang ini B, yang ini C, yang ini D. Nah, tugasmu yang kedua adalah menentukan titik pojok. Yang kedua, titik pojok. Nah, saya tulis dulu yang A. Yang A udah jelas kalau titiknya di sini titik berapa sih ini? Iya, titik 0 ya, 0,0. Namanya titik itu X, Y sepasang. 0,0. Titik B. Titik B berapa sih di sini? Ini juga udah jelas nih. 4,0. 4,0. X-nya 4, Y-nya 0. Sedangkan titik C udah tahu belum? Waduh, ini titik C ini pertemuan antara dua garis. Berarti harus kita cari dulu. Oke, kita cari yang gampang dulu. Titik D. Titik D udah ada. Titik D berapa sih di sini? X-nya 0, Y-nya 2. Berarti 0,2. Sekarang tinggal nyari titik C. Gimana caranya nyari titik C? Cara mencari titik C yaitu dengan cara mengeliminasi atau mensubstitusi garis yang merupakan yang garis di mana titik ini ketemu. Ada dua garis nih ya, garis titik potong, titik potong dua buah garis ini. Berarti dua garis yang bertemu ini harus dieliminasi atau disubstitusi supaya kalian ketemu titik potongnya. Nah, kita geser ke sini sedikit ya. Oke, di sini garisnya apa aja sih? X plus Y sama dengan 4, sama X plus 3Y sama dengan 6. Ini garisnya. Kita mau cari titik potongnya di sini, berarti kita harus eliminasi. Nah, berhubung di sini X-nya udah sama, langsung aja kita kurangin. X dikurang X habis, Y dikurang 3Y berarti min 2Y. 4 dikurang 6 berarti min 2. Berarti Y-nya sama dengan min 2 dibagi min 2. Y-nya sama dengan 2. Sudah ketemu Y-nya, sekarang tinggal kita cari X-nya. Pakai apa? Eliminasi lagi boleh, substitusi juga boleh. Nah, kita substitusi ini aja. Kemana? Ke persamaan yang pertama boleh, ke persamaan kedua boleh. Kalau saya mau pakai persamaan pertama, X plus Y sama dengan 4, maka saya ganti Y-nya. X plus 2 sama dengan 4, berarti X-nya sama dengan 4 dikurang 2. X-nya berapa? 2. Berarti titiknya berapa? Namanya titik itu sepasang. X, Y, berarti 2,2. Gitu ya. Berarti di sini titiknya berapa sih? Sorry, ada yang salah nih ya. Tadi di sini min 2 dibagi min 2 itu bukan 2 tapi 1. Nah, kalian tadi yang merhatiin udah pada gemes nih. Ini salah gitu. Ini 1 ya. Ketika udah kita substitusi nih, Y-nya diganti 1, maka nanti hasil X-nya adalah 3. Berarti titik potongnya berapa sih? X, Y, 3,1. Gitu ya, 3,1. Titik pojoknya semuanya udah ketahuan nih. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Titik pojoknya udah ketahuan semua nih, ada 4. Sudah ketemu semuanya. Sekarang tugas selanjutnya nyari apa? Udah ketemu titik pojoknya, berarti kita harus substitusi. Kita substitusi atau masukkan titik pojok yang udah kita temukan tadi ke fungsi objektif. Ke fungsi objektif. Mana fungsi objektifnya? Ini fungsi objektifnya. Nah, supaya gampang, ini saya buat tabel aja. Sini ya. Nah, ini fungsi objektifnya saya tulis di sini. Z sama dengan 10x plus 30y. Ini step yang ketiga. Ini step yang ketiga. Nah, kita tinggal substitusi, masukin ini x, ini y, ini x, ini y gitu ya. X sama y-nya masukin ke dalam sini supaya nanti kita dapat mana yang maksimum, mana yang minimum. Yuk, masukin 10 kali 0 ditambah ini x-nya 0, y-nya 0, 30 kali 0. 10 kali 0, 0 tambah 0, berarti 0. Yang ini masukin ke sini, 10 kali 4 ditambah 30 kali y-nya 0. Berarti 10 kali 4, 40, 30 kali 0, 0. Berarti 40 tambah 0, 40. Substitusi lagi selanjutnya, 10 kali 3 ditambah 30 kali 1. Nah, ini berarti 30 ditambah 30 hasilnya 60.
Oke, geser dikit. Oke, 30 tambah 30 hasilnya 60. Sedangkan yang ini substitusi lagi, 10 kali X-nya 0 ditambah 30 dikali Y-nya 2. Berarti 0 ditambah 30 kali 2, 60, sama dengan 60. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, kalau udah selesai substitusinya, mana yang paling besar, dialah nilai maksimum, mana yang paling kecil, dialah nilai minimum. Sekarang dari sini ada 4 nilai, mana sih yang paling besar? Loh, kok ada 2 yang besar? Nggak apa-apa, berarti ada 2 nilai maksimum. Pilih aja salah satu. Kan nggak perlu disebutin 60 sama 60, sama aja ya. Jadi nilai maksimumnya berapa sih? Nilai maksimumnya itu 60. Sedangkan nilai minimumnya? Iya dong, nilai minimum pasti yang paling kecil, berarti 0 gitu ya. Nah, kalau ini disebut nilai maksimum, ini disebut nilai minimum, yang paling besar ini disebut nilai maksimum, yang paling kecil ini disebut nilai minimum. Nah, titik yang menyebabkan dia maksimum itu disebut dengan titik maksimum. Yang menyebabkan dia maksimum, yang menyebabkan dia jadi 60 tadi ini siapa? 0,2 sama 3,1 ya. Inilah titik maksimum, boleh pilih salah satu atau ditulis dua-duanya boleh. Titik maksimumnya di mana? Di 3,1 sama di 0,2. Inilah titik maksimum. Yang mana titik minimum? Titik yang menyebabkan dia bernilai minimum atau paling kecil. 0 disebabkan oleh titik 0,0. Berarti titik maksimumnya 3,1 dan 0,2. Titik minimumnya berapa sih? Yang menghasilkan paling kecil 0,0 ya. Jadi ini titik maksimum, ini titik minimum. Kalau yang ditanya nilai maksimum, jawabannya bukan ini. Ingat, yang di sini 60 nilai maksimum, nilai minimumnya 0. Nah, ini contoh yang pertama. Kita coba lagi contoh yang kedua ya. Lanjut contoh soal yang kedua ya. Di sini tentukan nilai minimum yang dihasilkan oleh fungsi sasaran atau fungsi tujuan sama aja. Z sama dengan 5x plus 10y jika dibatasi oleh x plus 2y kurang dari sama dengan 8, x lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2, y lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 4. Ingat caranya, kita apain dulu? Yang pertama harus digambar dulu, gambar DHP. Nah, setelah gambar DHP, cari titik pojok. Yuk kita cari dulu DHP-nya. Yang pertama, kita gambar ini dulu. Ingat, fungsi tujuan tidak digambar ya. Fungsi tujuan nanti untuk mencari nilai maksimum dan minimum. Kita menggambarnya yang ini. Nah, kita gambar dulu yang ini nih. Cara gambar gimana? Cari nilai Cari titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Kalau dia memotong sumbu X, artinya Y-nya 0. Ganti Y-nya 0. Y-nya 0 berarti X-nya sama dengan 8. X-nya 8 di sini. Kemudian cari titik potong terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y berarti X-nya yang 0. Ganti X-nya 0. Oh, X-nya habis, berarti 2 kali Y sama dengan 8. Berarti Y-nya sama dengan 2-nya dipindahin jadi 8 bagi 2, 4. Oh, 4 di sini. Tarik garis. Karena dia kurang dari, berarti arahnya ke bawah. Ke bawah. Ya, ke bawah. Kemudian yang ini X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0. Gimana Bu gambarnya? Kemarin belum diajarin. Nah, kalau begini bisa dibagi 2. Contohnya begini nih. X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2. Ini bisa kamu pindah, kamu bagi cara menulisnya menjadi 2 bagian begini. X lebih dari, ini yang bukanya ke arah X, berarti lebih dari. Cara nulisnya gini, lebih dari sama dengan 0. X kurang dari sama dengan 2. Kalau garis X sama dengan 0, itu kan sama aja sumbu X. Ini ya, ini adalah garis X sama dengan 0. Ini garis X sama dengan 0. Nah, karena lebih dari, berarti dia ke kanan. Sedangkan garis X sama dengan 2, karena X sama dengan 0 ini begini, ya, berdiri, berarti X sama dengan 2 juga begini nih. Nah, ini X sama dengan 2, karena kurang dari berarti ke kiri. Ke kiri. Ya.
Sedangkan kalau yang ini, Y lebih dari sama dengan 1 dan Y kurang dari sama dengan 4, sama boleh kamu bagi jadi 2 bagian lagi seperti ini. Y lebih dari sama dengan 1 sama Y kurang dari sama dengan 4. Kalau X tadi begini, kalau Y berarti begini. Ya, kalau Y sama dengan 1 berarti melewati titik 1 di sini. Sini, karena dia lebih dari berarti ke atas. Yang ini Y sama dengan 4 berarti sini, karena kurang dari berarti dia ke bawah. Yang ini tadi ke sini, ke kiri. Yang ini ke atas, yang ini ke bawah, yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Berarti yang mana yang memenuhi semuanya? Nih, yang diarsir. Ya, yang diarsir. Nah, ada berapa titik pojok jadinya? Karena ini segi 4, berarti ada 4 titik pojok. Misalkan yang sebelah sini A, ini B, ini C, ini D. Nah, titik pojok yang A berapa ini? Di sini X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 1, berarti 0,1. B-nya di sini nih, X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 1. Nah, berarti 2,1. Yang C nanti ya. Sekarang yang D dulu. Yang D X-nya 0, Y-nya 4, berarti 0,4. Nah, sekarang kita cari yang C. Yang C ini sebenarnya kalau kamu gambarnya pakai kertas berpetak itu langsung ketahuan, karena kebetulan ini pas di titik pas di pertemuan gitu ya, pertemuan di titik sini nih. Tapi karena ini tidak berpetak, untuk meyakinkan bahwa jawaban kita benar, kita cari dulu titik potong yang antara dua garis yang bertemu di titik C sini. Garis apa aja nih? Garis X plus 2Y sama dengan 8, sama garis apa ini? Garis X sama dengan 2. Nah, kalau gambar diusahakan setiap sudah gambar ditulis ini nama garisnya supaya nggak bingung. Ini titik C pertemuan antara garis ini sama garis ini. Nah, ini saya tulis di bawah sini. Boleh pakai eliminasi, boleh pakai substitusi cara mengerjakannya. Kalau saya pakai eliminasi, ini udah sama-sama X, tinggal dikurangin aja. X dikurang X habis, tinggal 2Y sama dengan 8 dikurang 2, 6. Berarti Y-nya sama dengan 6 dibagi 2. Berapa nih? 3. Oke, udah ketemu X-nya 3, Y-nya 3. X-nya ngapain dicari? Udah ada di sini X-nya 2. Berarti pasangan titiknya 2,3. Oh, berarti di sini 2,3. Gitu ya. Titik pojoknya udah ketemu semua. Sekarang tinggal nyari fungsi objektifnya. Nyari nilai maksimum sama nilai minimumnya dari fungsi objektif 5x plus 10. Ya, caranya gimana? Substitusi. Masukin ini ke sini. 5 kali 0 ditambah 10 kali 1. 10. Pinter. 5 kali 2, yuk berapa? Ditambah 10 kali 1. 10 sama 10, 20. 5 kali 2 ditambah 10 kali 3. Di sini Y-nya 3, berarti berapa ini? 10 ditambah 30 berarti 40. Lanjut, 5 kali 0 ditambah 10 kali 4. Berapa ini? 40. Oh, ternyata sama, ini kebetulan ya. Jadi nggak harus nilai maksimum itu selalu ada 2, enggak. Tapi kebetulan di soal yang tadi sama soal ini nilai maksimumnya sama nih. Berarti nilai maksimumnya berapa? 40. Ini nilai maksimum. Tapi yang ditanya maksimum bukan. Bukan, yang ditanya nilai minimum. Berarti jawabannya berapa? Mana yang paling kecil? Ini. Nilai minimum. Berarti nilai minimumnya adalah 10. Oke, dari semua yang sudah dijelaskan, silahkan kerjakan soal berikut. Silahkan yang pertama, kalian diminta untuk menentukan titik pojok. Ada 3 soal. Kalau soal yang nomor 3 ini gimana? Nah, kalau soal yang nomor 3 ini berarti kamu harus menentukan sistem pertidaksamaan linearnya dulu ya. Kamu disuruh menentukan sistem pertidaksamaan linearnya dulu seperti kemarin. Baru kamu cari titik pojoknya. Kalau kamu belum ketemu sistem pertidaksamaannya, nggak bisa langsung ketemu di sini titik pojoknya di sini berapa yang ini. Sedangkan yang soal keempat, 5, dan 6 kamu diminta untuk mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Sama nomor 5, kalau kamu mau cari nilai maksimum dan minimumnya, kamu harus tahu dulu ini persamaannya apa, ini persamaannya apa, yang ini persamaannya apa. Ya, kalau ini bentuknya segitiga,
berarti ada 3 persamaan. 1, 2, 3 gitu. Silahkan dicoba.